Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas materi tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, Jazirah Arab dikenal dengan nama jahiliyah. Dalam sejarah Islam, zaman jahiliyah dianggap sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan beragama karena masyarakatnya banyak sekali melakukan perilaku-perilaku buruk. Bagaimana kehidupan sosial pada saat itu? Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, bangsa Arab memiliki tingkat solidaritas dan budaya yang sangat tinggi. Karena apa? Punya solidaritas tinggi karena bangsa Arab berada di padang pasir, yaitu penghuninya kaum Badui yang memiliki kesukuan yang sangat tinggi. Di dalam bangsa Arab dipimpin oleh seorang kabilah itu untuk mengikat keturunan dan kesukuan. Untuk melindungi warganya, orang yang bergabung diri meminta perlindungan kepada seorang kabilah. Dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial bangsa masyarakat Arab sebelum dan Islam ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum Islam datang, orang-orang banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mereka anggap benar, ya, menyembah patung-patung berhala yang dianggap suci. Yang kedua, mereka mengubur anak perempuan mereka dengan keadaan masih hidup. Hal tersebut karena apa? Pada saat itu anak perempuan merupakan aib. Anak perempuan membawa kemiskinan, kesengsaraan, bahkan mereka takut dan malu dan dicela. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, ibarat seperti hewan, hanya diperas tenaganya saja. Kebiasaan lagi, bangsa Arab waktu itu adalah suka bertengkar. Karena apa? Kebiasaannya adalah meminum minuman keras, yaitu khamr. Ada lagi hal-hal yang kalau dipikir zaman sekarang kurang wajar. Ada pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada wali perempuan, lalu ia menikahnya. Yang kedua, para laki-laki dapat mendatangkan perempuan sekehendak hatinya. Baik, itu berbicara kondisi sosial bangsa Arab. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam, bahwa wilayah bangsa Arab termasuk daerah yang gersang dan tandus, dihuni oleh orang-orang Badui yang hidupnya nomaden berpindah-pindah. Dan ciri khas orang bangsa Arab adalah sangat loyal pada pimpinan, sangat patuh pada seorang kabilah. Waktu itu belum mengenal namanya konsep negara. Nah, fungsi seorang kabilah di situ hanya sebagai penengah, tidak bisa menekan, tidak bisa memberi komando, hanya penengah. Ketika ada permasalahan, harus berdiri tegak, adil di tengah-tengah. Itu gambaran waktu itu. Berbicara politik, pemimpinan baru ada namanya kabilah. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Sebelum Islam datang, perdagangan merupakan faktor penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Ini bisa dikatakan bahwa perdagangan bangsa Arab telah maju, bahkan melakukan ekspor dan impor barang. Pada 200 tahun menjelang Islam lahir, ini para pedagang Arab Selatan dan Yaman telah melakukan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Pada awalnya orang Arab sebelum Islam datang tergantung pada perdagangan daripada peternakan, terlebih pertanian. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam, pertama karena satu, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Yang ketiga, terjadinya suku-suku dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal, itu antara orang-orang pembesar Hijaz dengan orang-orang Sam. Yang keempat, ada letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Yang kelima, mundurnya perekonomian dunia barat, yaitu ada imperium, yaitu Bizantium
dan Sasaniyah karena keduanya terlibat peperangan terus-menerus. Itu salah satu faktor majunya perdagangan bangsa Arab sebelum Islam. Bahkan di Arab dulu sudah ada pasar besar, itu ada 3 pasar, ada Ukas, Mijana, dan Zulmajas. Ini pasar-pasar orang dari Bani Konika, dari Bani Dumal Al-Jandal, ada Bani Yamamah, dan juga dari pasar Wahab. Nah, ini dulu udah maju sekali, udah ada pasar juga, alat pertemuan antara penjual dan pembeli. Walaupun di situ masih ada barter juga. Itu dari sisi ekonomi Arab sudah maju waktu itu. Yang selanjutnya adalah kondisi agama. Islam diturunkan di Jazirah Arab yang letaknya diapit oleh 2 kawasan yang mempunyai kekuatan besar, yaitu kebesaran Persia dan kebesaran Bizantium di Persia. Itu Persia masih mengenal namanya agama Majusi sebagai agama resmi. Dia mempunyai kitab nama Zen Avesta. Adapun di Arab pada awalnya bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu dikenal dengan agama Hanif. Itu ajaran tauhid yang tertanam di masyarakat Arab waktu itu. Karena bangsa Arab sangat loyal pada pimpinan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa meninggal, dia sudah kembali. Karena apa? Dianggap sudah ada pemimpin. Dia kembali ke agama nenek moyang kembali. Dia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon-pohon dan sebagainya. Salah satu tokoh yang mengenalkan menyembah berhala adalah Amir bin Luwai al-Ghuzai. Inilah orang pertama mengenal dari Yaman, dia mengenal menyembah berhala. Makanya ada timbul pertanyaan, kenapa disebut masyarakat jahiliyah? Orang Arab sebelum Islam sebetulnya cerdas-cerdas sekali. Bodohnya apa? Bodoh dalam keimanan. Karena apa dia? Dia menyembah berhala. Salah satu berhala besar yang sebagai pujaan atau dipuja oleh masyarakat waktu itu ada Hubal. Ini termasuk pimpinan berhala yang sangat besar yang terbuat dari batu akik berwarna merah. Ini berbatu pantung manusia, itu Hubal. Itu ditempatkan di sisi Ka'bah. Waktu itu Amir bin Luwai al-Ghuzai menyeru kepada masyarakat Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Ada lagi berhala yang bernama Lata. Dia ditempatkan di wilayah Taif. Ini menurut Taif, masyarakat Taif, Lata merupakan berhala yang paling tua. Ada juga berhala namanya Uzza, tempatnya di Hijaz. Dan lagi ada berhala namanya Manaf, bertempat di dekat kota Madinah. Berhala-berhala ini sangat dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Terima kasih untuk penyampaian materi hari ini. Bisa disambung materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.